jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu nyata. Amin, amin, amin. Aku percaya ada mujizat. Saya dan saudara percaya ada mujizat di setiap hidup kita. Orang percaya, saudara, anak Tuhan adalah perjalanan hidupnya identik dengan mujizat dari Tuhan. Mujizat yang saya maksudkan di sini bukan hanya tertuju kepada kesembuhan, dari sakit sembuh. Tapi mujizat di sini banyak hal yang saya maksudkan. Karena tidak hanya tubuh kita yang kadang-kala sakit, tetapi ada aspek-aspek hidup kita yang sakit, saudara. Dan itu sebabnya saya percaya Yesus Tuhan yang kita percaya, Yesus Tuhan yang kita puji dan sembah, Dia adalah Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat, pertolongan dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, malam ini saya ingin berbagi dengan saudara semua dimanapun saudara berada, melalui kesempatan walaupun hanya melalui media sosial Facebook malam ini.
Saya ingin berbagi berkat dengan saudara tentang tema yang saya tulis di live malam ini, yaitu solusi untuk tetap bahagia di dalam Tuhan. Tahukah saudara, ada banyak orang di luar sana tidak bisa merasakan, menikmati, dan hidup di dalam kebahagiaan. Bahkan di luar sana ada banyak orang juga yang masih mengeluh tentang hidup ini, tentang apapun yang dia jalani setiap hari, apakah itu dalam keluarga, dalam aspek usaha, bisnis, pekerjaan, dan yang lain-lain semuanya. Saya kadang-kala ditanya oleh orang-orang yang ketika terjun di lapangan untuk dapat melayani setiap mereka, sering ada pertanyaan ke saya bahwa bagaimana supaya kita ini tetap bahagia di tengah-tengah kesulitan. Bagaimana supaya kita tetap bahagia di tengah-tengah masa-masa yang boleh dikatakan masa-masa pandemi. Menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi kekurangan hidup, menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan. Bagaimana solusinya supaya saya ini tetap bahagia? Saudara yang diberkati Tuhan, lalu saya memberi mereka satu solusi bukan dengan cara saya sendiri. Bukan berdasarkan pengalaman saya menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi saya membawa mereka untuk berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Karena saya tahu sehebat apapun saya atau orang lain, ketika ada orang lain yang mengalami persoalan atau mengalami kekalutan hidup, saya tidak bisa dapat memberi solusi supaya tetap bahagia. Namun kita punya satu kebenaran yang sangat akurat dan sanggup menolong setiap orang di dalam setiap menghadapi berbagai persoalan dan kehidupan di dalam dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, saya akan berbagi tentang tema ini malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan yang tetap setia menolong, melindungi, menyertai, memberkati, memelihara kami dengan sempurna. Biarlah anugerah ini terus menjadi bukti kebenaran dalam setiap hidup kami, dan setiap kami bisa dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memberi solusi, firman yang memberi jaminan. Kami berdoa dan percaya Tuhan menjawab doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana saudara untuk tetap bahagia di tengah-tengah saudara menghadapi masalah, menghadapi problem yang tidak bisa Anda dan saya hindari. Ya, setiap orang pasti punya problem yang berbeda. Setiap keluarga pasti punya problem juga yang berbeda, dan setiap pribadi juga memiliki problem yang berbeda. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, karena memang sudah ditulis dalam Bible, dalam kitab suci kita. Di dalam kitab Ayub pasal 7 ayat yang pertama, di sana sudah dituliskan bahwa setiap orang yang keluar, yang lahir dari rahim ibunya, itu hari-harinya bagaikan hari-hari sebagai seorang upahan. Artinya dia harus bergumul. Dan siapapun di dunia ini
dia itu mau kaya, dia itu mau miskin, dia itu mau berpangkat tinggi, berpangkat rendah, atau tidak berpangkat sekalipun, dia mau seperti apa orang itu, pasti punya yang namanya pergumulan. Pasti punya masalah, saudara. Dan kadangkala, saudara, pergumulan itu juga membuat banyak orang tidak bisa hidup bahagia. Kadangkala juga masalah itu membuat orang juga tidak bisa hidup bahagia. Tidak bisa menikmati. Sehingga satu ketika saya melayani salah satu keluarga dan istrinya berkata bahwa sampai kapan saya ini harus menikmati kebahagiaan dalam keluarga. Karena mungkin suaminya tidak sepaham dengan dia. Kemudian tidak sama seperti hidupnya dan imannya yang terus berpaut kepada Tuhan. Sehingga semua mungkin pergerakan, perbuatan yang dilakukan oleh suaminya itu, ya, yang pasti tidak menyenangkan bagi dia dan bagi Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya sebagai solusi, sebagai jawaban untuk Anda dan saya yang in Christ, Christ in you, Christ in me. Kita ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam hidup kita. Untuk tetap bahagia. Ada banyak orang berkata begini, orang-orang di dalam Tuhan itu sudah tidak punya masalah. Dan kemudian kalau ikut Tuhan tidak punya masalah. Ini persepsi yang salah, saudara. Ini persepsi yang kurang tepat, saudara. Sehingga ada banyak orang membandingkan kehidupannya sebelum dan sesudah dia mengikut Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang hanya mengikut Tuhan, mendengar dari apa kata orang, sudah pasti dia akan mengalami kecewa dalam hidup. Ketika dia berjumpa dengan atau diizinkan menghadapi persoalan dan pergumulan hidup tertentu. Tapi ketika dia sadar bahwa hidupnya ini adalah milik Tuhan, lalu dia mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya dia tidak akan kecewa. Meskipun memang ada persoalan, tapi dia tidak akan kecewa. Mengapa? Karena dia sadar, dia percaya hidupnya ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, sebab itu saudara, kita yang ada di dalam Kristus Yesus berbeda dengan mereka yang ada di luar sana. Ya, kita saudara, coba saudara perhatikan. Orang-orang yang di dalam Tuhan itu orang tidak bisa tahu kalau orang tersebut lagi menghadapi pergumulan. Mengapa demikian? Misalkan saya mau memberi contoh begini. Ketika saudara bertemu dengan saudara punya sahabat yang sesama ada di dalam Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Lalu ketika Anda berjumpa dengan sahabatmu itu, Anda melontarkan pertanyaan, "Shalom, apa kabar? Bro, apa kabar sis?" Pasti jawabannya bukan negatif. Pasti jawabannya baik. Atau puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, baik. Meskipun saudara, jawaban itu tidak kontras dengan apa yang dia alami. Tapi itulah karakteristik daripada anak-anak Tuhan. Yang selalu mengucapkan profetik, kata-kata iman, kata-kata yang penuh kuasa. Sehingga saudara lihat, masalah itu tidak bisa dapat menggerogoti kehidupan anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena itu tadi. Apa kabar bro? Apa kabar sis? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Jawaban selalu mengeluarkan narasinya adalah narasi iman perkataan firman Tuhan. Yang memuliakan Tuhan. Padahal saudara, dia lagi bermasalah. Nah, ini yang saya bilang tadi, susah orang untuk menemukan bahwa melihat anak Tuhan itu punya masalah. Kenapa? Karena dia itu bahagia terus. Karena dia itu enjoy terus. Karena dia itu sukacita terus. Lagi sakit orang tanya apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Nah, itu bukti saudara. Atau saudara menelpon, saudara punya sahabat di lain kota, di lain tempat tinggal. Apa kabar sahabatku? Sudah lama tidak ketemu atau sudah lama tidak dengar kabar lagi. Apa kabarmu?
Pasti dia yang sebagai anak Tuhan menjawab balik kepada Anda yang menelpon, puji Tuhan kabar saya bersama keluarga baik-baik saja. Walaupun barusan menghadapi masalah, saudara. Tapi itu bukti iman orang percaya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan anak Tuhan pasti selalu bahagia, saudara. Nah, itu sebabnya saudara yang diberkati Tuhan. Saya ingin berbagi dengan saudara bagaimana supaya tetap bahagia di dalam menghadapi masalah, tantangan, persoalan, pergumulan, kelemahan, dan sakit penyakit. Saya memberi 4S. 4S, saudara. Tadi firman ini barusan saya khotbahkan di ibadah Zoom OCC antara dua negara, yaitu Malaysia dan Hong Kong. Tadi pukul 5 sore atau pukul 17 sore waktu Indonesia bagian timur, Hong Kong Malaysia pukul 16 sore di sana. Saya di sini pukul 17. Saya sharing tadi ayat ini kepada mereka yang mengikuti ibadah Zoom setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia bagian timur. Karena saya adalah koordinatornya. Nah, saudara, saya membagikan menyebut dengan kata 4S. Untuk supaya tetap bahagia, kita harus memiliki 4S. Apa saja 4S itu? Yang pertama, S yang pertama adalah supaya Anda dan saya tetap bahagia. Meskipun ada hal-hal yang mungkin tidak enak dan mengenakan dalam hidup Anda dan saya, dalam hidup ini. S yang pertama adalah serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan. Coba saudara tulis di kolom chat, saya menyerahkan jalan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Atau saya serahkan jalan hidup keluarga saya, rumah tangga saya, atau anak-anak saya ke dalam tangan Tuhan. Orang yang bahagia, saudara, dalam hidup ini, saudara, adalah orang yang menyerahkan jalan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kenapa, saudara? Ketika kita menyerahkan jalan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, saudara, bukan kitalah yang mengatur jalan hidup kita dari hari ini, besok, lusa, tula, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Tetapi Tuhanlah yang mengatur jalan-jalan hidup kita. Dan kalau Tuhan yang mengatur, sudah pasti itu semua terbaik. Kalau Anda dan saya mengatur jalan hidup ini, saudara, belum tentu baik, belum tentu terbaik, belum tentu kita bahagia. Kecewa ada, patah hati ada, galau ada, sakit hati ada, marah ada, emosi ada. Kenapa? Karena Anda dan saya yang mengatur jalan hidup ini. Tapi kalau kita menyerahkan jalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang mengatur, maka saya percaya Anda sepanjang jalan bersama dengan Tuhan tidak akan kecewa. Percaya, katakan amin. Tidak akan kecewa, saudara. Karena Tuhan bukan adalah pribadi yang suka mengecewakan umatnya, atau anak-anaknya, atau hamba-hambanya. Tuhan adalah pribadi yang adalah senang menyenangkan hati saudara dan saya. Senang yang menuntun kita. Makanya ada ayat yang mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan adalah jalan, adalah solusi bahagia kita. Bolehkah saudara bisa tulis di kolom chat, Yesus adalah solusi bahagia dalam hidup saya. Atau saudara berkata dengan iman, Yesus adalah solusi bahagia dalam hidup saya. Ya, saudara, ketika kita menyerahkan jalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, saya mau sampaikan gini, saudara, bahwa Tuhan itu tidak hanya membawa Anda atau menuntun Anda di jalannya Tuhan, lalu hanya sekedar memperlihatkan di jalan-jalan itu mujizat, kesembuhan, mujizat seterusnya. Tetapi tidak. Ketika Anda menyerahkan jalan hidup Anda ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang membawa, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, saudara, yang menjadi nakoda, menjadi kompas kehidupan kita. Dia tidak hanya memperlihatkan Anda di sepanjang jalan itu tentang hal-hal
yang indah. Yang indah sini bicara tentang mujizat. Tetapi Anda harus menikmati mujizat atau pertolongan itu. Dan saya beritahu kepada saudara bahwa di jalan Tuhan itu saudara, ketika kita menyerahkan jalan kita ke jalan Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, sepanjang jalan yang Tuhan bawa hidup kita itu, sepanjang jalan itu ada pertolongan, sepanjang jalan itu ada mujizat, sepanjang jalan itu ada kebahagiaan, sepanjang jalan itu ada sukacita, sepanjang jalan itu ada hal-hal yang spektakuler yang Tuhan sudah siapkan untuk Anda dan saya. Nikmati dan terima. Tadi pemula saya sudah katakan, kenapa ada orang tidak bahagia dalam hidup ini? Padahal kaya, punya uang, punya pekerjaan, punya segala macam, tapi tidak bahagia. Lebih lagi mereka orang Kristen, tapi tidak bahagia. Jawabannya apa, saudara? Karena mereka tidak menyerahkan jalan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Malah berusaha untuk mengatur jalan sendiri. Nanti setelah terantuk batu di tengah jalan baru marah sama Tuhan. Gimana ini Tuhan? Saya kan anakmu, saya kan umatmu, saya kan milikmu, saya kan hambamu. Saya sudah begini dan begitu Tuhan. Itu kan baru marah sama Tuhan. Padahal kita yang salah sendiri. Tapi Tuhan pun ketika Anda marah, Dia tidak balik marah sama saudara. Karena saudara dan saya adalah miliknya. Berapa banyak orang yang demikian, saudara? Nah, itu sebabnya solusi untuk supaya tetap bahagia. 4S. S yang pertama adalah serahkan jalan hidupmu. Di dalam kitab Mazmur pasal 37 dikatakan begini. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Kalau dalam terjemahan IMB, Indonesian Modern Bible, dikatakan serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Serahkan jalan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini jalan pekerjaan suami saya. Tuhan, ini jalan pekerjaan anak saya. Tuhan, ini jalan usaha kami. Tuhan, ini jalan kehidupan keluarga kami. Saya serahkan ke dalam tangan Tuhan, atau kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan yang menuntun. Kalau itu yang menjadi doa kerinduan saudara, saya percaya apapun saudara, mungkin saudara ketika berjalan, ada saja badai, ada saja panas terik, ada saja hujan, ada saja tantangan, tapi hidupmu sedang dipelihara dan dituntun oleh Tuhan. Nah, saudara, Tuhan ingin saudara itu bahagia dan saya. Ya, kalau orang lain tidak mau saudara bahagia, Tuhan itu mau saudara dan saya bahagia. Bahkan jangan setiap bulan atau setiap minggu, setiap saat Tuhan mau kita itu bahagia. Ya, bahagia. Ada lagu sekolah minggu, anak sekolah minggu yang begini. Yang berbunyi, aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus aku bahagia. Ya, saudara. Sumbernya dari Yesus. Kita bahagia karena kita punya Yesus. Kalau kita sudah punya Yesus, ya, maka kita perlu juga menyerahkan setiap jalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar oke semua. Biar terjadi tidak ada satu hambatan. Memang akan ada hambatan, tapi kita selalu akan alami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan perjalanan kita. Lihat saudara, ketika Musa menyerahkan perjalanan orang Israel ke dalam tangan Tuhan, waktu keluar dari tanah Mesir, Egypt, tanah perbudakan, 430 tahun dijajah dan keluar. Apa yang terjadi saudara? Mereka harus melewati Laut Kulsum dan dibelah oleh kuasa Tuhan. Dan kemudian
masuk lagi ke daerah padang gurun. Saudara, itu terik panas. Saya sudah sampai di daerah padang gurun itu, saudara. Panasnya minta ampun. Ya, sangat panas. Sejauh mata memandang, saya memandang, saudara, pada waktu keluar dari tanah Mesir itu sudah terlihat, saudara. Bahkan dari sejak Mesir, di tanah Mesir juga sudah terlihat daerah padang gurun, apalagi di daerah, saudara, yang piramid itu panas, tidak ada pohon-pohon di sana, saudara. Tak ada satu pohon pun di sana, di daerah piramid itu. Ya, yang ada hanya padang pasir dan padang batu di sana. Sehingga di Mesir itu kadang-kadang terjadi yang namanya salju abu atau salju pasir. Satu ketika kami ada di sana pas di jam 10 pagi. Lalu tiba-tiba terjadi salju pasir. Wah, kepala kami semua penuh dengan pasir. Ya. Wajah kami semua penuh dengan pasir. Ibu-ibu yang sudah menggunakan semengkin dari rumah, bedah dari hotel, semengkin dari hotel semua, wah, semua kebas lagi, saudara. Karena kena, saudara, dikatakan salju pasir. Itu artinya angin kencang meniup dan mengangkat pasir lalu menghantam kami yang ada di situ. Dan panas, saudara, panas cukup luar biasa panasnya. Kita mungkin Indonesia tidak mampu, saudara, panasnya yang ada di Timur Tengah. Ya, di sini aja kita di Indonesia Timur sudah paling panas. Udara yang paling panas di Indonesia adalah Indonesia bagian timur, antara kita Maluku Utara, Ambon, kemudian Papua. Ya, bersyukur Tuhan hanya jadikan matahari itu cuma satu. Ya, kalau 2, 3 maka habislah kita, saudara. Ya. Nah, saudara, di dalam padang gurun itu juga, saudara, selama orang Israel dituntun oleh Tuhan, meskipun mereka diizinkan, ada beberapa puluh tahun yang sebenarnya harus 40 hari saja perjalanannya, ya, dijadikan 40 tahun, tapi mereka itu dituntun Tuhan. Ya, mereka tidak hanya dituntun, di dalam perjalanan mereka diberi makan daging, ya, diberi minum air yang tidak mungkin menjadi mungkin dari batu yang keluar. Bahkan di sumur Mara, saya pernah mampir, saudara, di sumur Mara di Elim, saudara. Ada 12 mata air situ dan 70 pohon korma di sana, saudara, yang ditulis oleh Bible. Kami mampir di situ setelah dari Mesir, menyeberang dari Crescent Suez itu dalam laut, itu jalan dalam laut. Ya, kemudian, saudara, mampir di Laut Kulsum, kemudian mampir di sumur Mara itu, yang air yang diubahkan Tuhan itu dari pahit menjadi manis. Hanya dilemparkan dengan sepotong kayu, lalu kemudian air itu berubah jadi manis dan bangsa Israel meminumnya dari situ. Itu luar biasa pemeliharaan Tuhan. Saya mau katakan bahwa ketika kita menyerahkan jalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, ya, Tuhan tidak hanya menuntun kita di jalannya, tapi selama perjalanan kita dengan Tuhan, Dia pelihara. Dia bertanggung jawab. Saya tadi bilang di teman-teman yang ada di Hong Kong dan di Malaysia, saya memberi contoh, misalkan Anda itu bekerja di salah satu perusahaan atau tempat di mana Anda bekerja. Pasti ketika Anda bekerja di Tuhan itu, pasti Anda akan ditolong, Tuhan itu akan bertanggung jawab dan seterusnya. Demikian kita juga, saudara. Ya, kita punya Tuhan yang tidak hanya membawa kita berjalan, menerima jalan hidup kita, lalu tidak bertanggung jawab dan tidak memelihara kita. Dia membawa kita, menuntun kita, dan bertanggung jawab memelihara kita sampai kapanpun. Yang percaya bisa katakan amin. Nah, saudara, serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Setelah kita menyerahkan, saudara, jalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita perlu percaya. Perlu percaya. Yang kita serahkan ini bukan kepada nabi, rasul, tapi kepada Tuhan. Percayalah, saudara. Saudara, seorang suami berani memberikan gaji sepenuhnya kepada istri karena dia percaya. Kalau dia tidak berani memberikan gaji sepenuhnya kepada istri, berarti istrinya dia anggap tidak bisa dapat dipercaya. Tapi karena dia percaya, dia serahkan semua.
Tidak hanya gaji, tapi bonus-bonusnya semua dia serahkan. Tidak ada simpan lagi. Ya. Jangan sampai ada salah satu orang ketika saya berkhotbah, saudara, berkhotbah tentang kejujuran. Lalu tiba-tiba Tuhan bicara ke saya begini di tempat ibadah itu. Ada seorang suami di sini yang terbiasa menyembunyikan uang di kaos kakinya. Kok saya jadi lucu, saudara. Gitu. Lalu saya sampaikan di tengah-tengah ibadah itu. Ya, saya katakan di tempat ini ada seorang bapak yang suka menyembunyikan uangnya itu di kaos kaki ketika dia terima gaji. Lalu saudara, apa yang terjadi? Ibadah itu berlangsung terus. Kemudian ibadah itu selesai. Dia datang ke saya dan berkata, "Pak, saya terima kasih, Pak. Yang Bapak ngomong tadi, yang suka sembunyi uang di dalam kaos kaki, itu saya." Wah, saya bilang, "Saya tidak tahu, Pak. Saya cuma dibilang sama Tuhan." Oh, ternyata Bapak. Saudara, dia katakan ke saya kalau dia terima gaji, dia suka sembunyi separuh sekian persen di kaos kaki. Jadi ibu-ibu yang ada di sini, ya bisa periksa juga pada waktu tanggal terima gaji, pas jaga suami pulang dari kantor, periksa sepatunya, periksa kaos kakinya. Jangan-jangan masih ada 500.000 di kaos kakinya. Ya, jangan-jangan masih ada, saudara, 200-300.000 disembunyikan di dalam sepatunya. Nah, saudara, akhirnya dia bilang, "Pak, kok Bapak bisa tahu ya?" Saya bilang, "Kalau saya tidak tahu. Bapak saya tidak kenal. Bagaimana saya harus tahu Bapak tentang Bapak punya kehidupan? Tuhan yang beritahu saya. Tuhan hanya ngomong ke saya, ini loh, bilang ada seorang Bapak di sini yang suka menyembunyikan uang di kaos kaki pada saat menerima gajinya." Dan itu betul, saudara. Jadi dia lakukan kurang lebih 2 tahun. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sekali lagi bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu di jalan itu. Ya, Tuhan sudah menyediakan. Meskipun ada rambu-rambu yang akan terterah di setiap jalan, tapi Tuhan akan bertanggung jawab dalam segalanya. Ya, saudara, itu sebabnya solusi bahagia 4S. S yang pertama adalah serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana solusi bahagia, saudara, ketika saudara menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, dan lain sebagainya. Solusi yang kedua, supaya tetap bahagia, S yang kedua adalah serahkan bebanmu kepada Tuhan. Amin. Saudara, ketika saudara punya masalah, saudara, ketika saudara punya beban hidup, dan saudara datang kepada sahabat, kepada teman, kepada orang lain, kepada pastor, kepada pendeta, kepada siapapun, atau pelayan Tuhan siapa saja, saudara, mereka terbatas, tidak bisa membantu saudara dan saya. Paling cuma bisa berdoa. Itu aja. Tetapi ketika kita menyerahkan beban kita ke dalam tangan Tuhan, kepada Tuhan, Tuhanlah yang bertanggung jawab, saudara. Dia pasti menyelesaikan. Ketika dia menyelesaikan, itu pasti tuntas, bersih, clear. Saudara tahu moto tentang penggadaian? Moto penggadaian itu adalah, ya, dikatakan apa, saudara? Di sini tempat solusi. Artinya, ketika saudara punya kebutuhan tentang uang, penggadaian bilang di sini tempat solusi. Tapi ketika saudara tidak bisa membayar, ya, apa yang dipinjamkan di sana, itu bukan solusi lagi, saudara. Justru masalah. Tetapi Yesus, saudara, sanggup menyelesaikan segala bebanmu. Apa yang menjadi beban hidupmu malam ini, saudara? Yang belum Anda berpikir ada yang belum selesai masalah beban saya. Sampai sekarang itu masih menjadi beban saya. Ya. Saya masih punya beban dan terasa beban itu menjadi sebuah pikiran dan akhirnya Anda sakit sendiri karena pikir beban itu. Bawa terus beban itu. Pergi kerja, bawa beban itu.
pulang kerja, bawa beban itu. Di rumah, saudara pikul lagi beban itu. Ke gereja, saudara pikul lagi beban itu. Saudara, letakkanlah di kaki Tuhan. Serahkanlah ke dalam tangan Tuhan. Bebanmu itu, Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan pasti menyelesaikan beban itu. Mau berapa berat beban itu yang Anda pikul, saudara? Tuhan sanggup memecahkan. Tuhan sanggup menyelesaikan. Karena Tuhan begitu sayang kepada Anda dan saya. Dia sudah sayang. Dia sudah cinta kita, saudara, dengan kasih yang kekal. Dalam bahasa Manado bilang, Tuhan so sayang pangana. Tuhan sudah sayang sama kita. Ya. Jadi supaya tetap bahagia, saudara, dalam hidup ini, serahkan beban kita ke dalam tangan Tuhan. Itu pasti clear. Saya satu kali membuka Facebook, lalu kemudian melihat ada video yang viral di Facebook itu, saudara, ada seorang ibu mencuri susu bayi untuk mencuri susu di Indomaret atau Alfamart, saya kalau tidak salah. Kemudian ditangkap, lalu diwawancarai dengan video itu, dalam video itu. Kenapa ibu mencuri? Dia katakan begini, sampai hati saya menangis melihat video itu. Saya tidak punya uang untuk membeli susu anak saya. Saudara bisa bayangkan saja, saudara. Ya, dia harus mencuri untuk saudara, supaya anaknya di rumah bayi itu minum susu, saudara. Kasihan. Itu karena apa? Beban, saudara. Beban. Dan saudara, karena beratnya beban hidup, kadang-kadang manusia sampai frustrasi, depresi, dan stres. Karena banyak beban, saudara, kadang-kadang sampai jadi bungkuk. Karena beratnya itu masalah. Itu sebabnya, saudara, saya mau beri tahu sama saudara, solusinya supaya tetap awet muda. Jangan pikir-pikir masalah. Jangan pikir-pikir beban hidupmu. Kalau saudara pikir-pikir beban, pikir-pikir masalah, nanti yang terlihat di wajah saudara itu wajah masalah, wajah beban. Pakai bedak yang mahal-mahal, tetapi masih dapat lihat juga muka beban, muka masalah. Tidak usah pikir-pikir, saudara, tentang beban saudara. Beban boleh ada, tapi kita perlu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Makanya tadi saya katakan di poin pertama, kalau saudara bertemu dengan anak Tuhan, apa kabar bro, apa kabar sis, apa kabar teman, apa kabar saudara, apa kabar sahabat. Puji Tuhan, luar biasa. Padahal baru aja selesai masalah, atau mungkin sedang menghadapi masalah. Tapi jawabannya keren sekali. Puji Tuhan, baik. Nah, itu sebabnya, saudara, Mazmur 55 ayat 23 berkata begini, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Dalam terjemahan Indonesian Modern Bible dikatakan, serahkanlah bebanmu kepada Yahweh, kepada Tuhan, dan Dia akan menopang engkau. Tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Keren sekali. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, dan Dia akan menolongmu. Haleluya. Saudara bisa katakan dengan iman, Tuhan pasti menolong saya. Yesus Kristus pasti menolong saya tepat pada waktunya. Tuhan jika Dia berjanji, Dia tepati, saudara. Tuhan tidak sama seperti manusia yang berjanji berulang-ulang tapi tidak menepati janjinya. Tapi Tuhan jika Dia menyatakan, aku akan menopang, menolongmu, Dia pasti menopang, Dia pasti menolongmu.
Tapi kita perlu menyerahkan beban hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Ada kisah-kisah kehidupan di dalam Bible, di dalam Alkitab, dalam kitab suci, yang menggambarkan bagaimana derasnya, kerasnya beban yang dihadapi. Misalkan seorang janda di Sarfat. Saat Elia berkunjung, saudara, tidak punya makanan. Hanya punya segenggam tepung dan minyak sedikit. Ketika ditawarin sama Elia buat roti, dia berpikir, ini kalau sampai dia buat roti sama Elia, habis dia, mati sama anaknya. Tapi tidak, saudara. Tuhan perlu mengutus Elia untuk memberkati janda ini. Dan akhirnya mereka tidak mati karena kelaparan dan tidak punya makanan. Tapi justru dilimpahkan berkat secara luar biasa. Karena dia melayani abdi Tuhan, utusan Tuhan, duta Kristus, hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Secara luar biasa, saudara. Ketika kita menyerahkan beban ini, apa saja beban saudara, beban dalam keluarga, beban dalam rumah tangga, beban kesehatan, beban ekonomi, beban pekerjaan, beban apa saja, kita perlu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tiba saatnya, waktunya Tuhan untuk menolong kita. Tak ada satupun yang bisa dapat menghalangi dan mengganggu pertolongan Tuhan datang kepada kita. Percaya, katakan amin. Dia akan menopangmu. Dan dia berkata, tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Tidak selamanya Tuhan membiarkan Anda itu hidup di dalam masalah. Tuhan tidak akan membiarkan juga saudara hidup di dalam masalah. Dia membuat saudara supaya berhidup bahagia. Menikmati kehidupan yang luar biasa. Nah, itu sebabnya saudara yang diberkati Tuhan. Saya sangat percaya, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat memahami tentang hidup Anda dan saya. Dia tahu seberapa besar beban hidupmu yang Anda pikul, yang Anda bawa hari ini. Tapi dia mau bilang, sini, kasih bebanmu ke saya. Letakkan bebanmu ke dalam tanganku. Akulah yang akan menyelesaikan. Manusia terbatas, saya dan saudara terbatas untuk menyelesaikan, mentuntaskan beban hidup kita. Tapi Yesus Tuhan, Dia adalah Tuhan yang dahsyat, tidak terbatas dan sanggup menyelesaikan setiap beban hidupmu. Mungkin saudara, karena beban hidup saudara sampai saudara kadangkala bingung, kemudian harus sampai tidak bisa berbuat apa-apa, sampai kerja tidak semangat, melakukan pekerjaan di rumah tidak semangat. Ya, karena beban itu. Hari ini Tuhan beritahu kepada Anda, ayo serahkan beban itu ke dalam tangan saya. Ayo, letakkan beban itu di tangan saya. Tuhan mau selesaikan. Tuhan mau tuntaskan masalahmu dan masalahku. Bebanmu dan bebanku. Dia mau tuntaskan. Dan tetap percaya, Dia akan menopang. Dia akan menopang kehidupan Anda dan saya. Dikatakan tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Tapi Dia Tuhan akan menopang hidup kita. Ya. Jadi yang kedua, yang kedua adalah serahkan bebanmu ke dalam tangan Tuhan. Sekarang yang ketiga. Solusi untuk tetap bahagia di dalam kehidupan ketika Anda menghadapi persoalan tantangan hidup dan problem. Yang ketiga adalah serahkan perbuatanmu ke dalam tangan Tuhan. Perbuatan ini, saudara, adalah semua yang Anda mau lakukan yang berkaitan dengan pekerjaan, karir, jabatan, tugas, tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan melalui bosmu, melalui atasanmu, melalui siapa saja, saudara. Yang sekarang ini Anda lagi kerjakan.
Kita perlu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segala perbuatan yang kita mau lakukan, yang kita mau kerjakan. Misalkan ibu-ibu itu bisa, saya beri contoh, ibu-ibu di rumah itu bisa jadi penopang doa untuk suaminya. Kalau suami Anda keluar dari rumah pagi mau ke kantor, paling kan dia bilang, "Ma, saya mau pergi ya ke kantor." Ya silakan, Tuhan memberkati dan menyertai. Dia mungkin naik mobil atau naik motor, angkat tangan, arahkan ke dia dalam nama Yesus, suami saya dilindungi, disertai, ditolong Tuhan, aman di tengah jalan, tiba dengan selamat di tempat pekerjaan, dan selama sepanjang hari ini, apapun yang dia mau kerjakan, saya percaya Tuhan pasti memberkati. Dan sampai dia kembali dan pulang ke rumah, dia sudah diberkati Tuhan. Dia ditolong oleh Tuhan. Itu saudara. Jangan apa-apa suamimu belum keluar rumah, baru mau naik di mobil, mau naik di motor, Anda sudah ikuti dengan pikiran yang tidak baik. Lalu mengeluarkan kata, "Cepat pulang ya, jangan lama-lama ya, jangan mampir-mampir di mana-mana ya, awas lu." Begitu. Ini belum keluar sudah ikuti dengan pikiran demikian. Akhirnya karena mungkin suami lama pulang, mungkin bosnya tahan dia kerja, atau mungkin ada pekerjaan yang lebih di kantor, lambat pulang, biasanya tadi pulangnya jam 6 atau jam 5, agak telat pulang hari itu pulangnya jam 8. Nah, saudara-saudara sudah tunggu di depan pintu rumah. Tunggu dengan segala persenjataan lengkap. Ya, mau tunggu modor sama suami saudara. Ya, kenapa kamu pulang jam segini? Biasa kamu pulang jam begini. Kenapa kamu pulang jam segini? Dari mana kamu? Ya, suami belum menjawab satu pertanyaan, dia sudah babat. Ya, kamu bikin apa? Ya, kenapa begini? Apalagi handphonenya mati. Kenapa handphonemu mati? Kamu sengaja kah? Padahal tidak, saudara. Terjadi demikian karena kadang-kala ada ibu-ibu yang sudah mengikuti lebih dulu pikiran kepada suaminya dengan pikiran yang tidak bagus dan tidak baik. Tapi saya percaya saudara, Tuhan sedang mengajar Anda dan saya, ya, untuk menyerahkan segala perbuatan. Itu juga anak-anak mau ke sekolah, Tuhan berkati. Anak-anak saya aman di sekolah selama sepanjang hari. Mereka dijaga, disertai, ditolong Tuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan selalu memberi kita, saudara, ya, kekuatan. Dalam Amsal pasal 16 ayat 3 berkata begini, "Serahkanlah perbuatan-perbuatanmu kepada Tuhan, dan biarlah terlaksana rancangan-rancanganmu." Amin. Tuhan bilang, serahkanlah perbuatan-perbuatanmu yang kau mau kerjakan hari ini, besok dan seterusnya. Dan Tuhan bilang, apa saja yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan, mengenai tentang apa yang menjadi tanggung jawabmu, yang sudah diberikan oleh atasan atau bos, mengenai pekerjaan yang sudah Tuhan kasih kepada Anda, lalu Anda kerjakan dengan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ngomong, Tuhan bilang hari ini, semuanya itu pasti berhasil. Semua itu pasti terlaksana. Terlaksana itu artinya berjalan lancar, berjalan baik, berjalan luar biasa, dengan tuntunan Tuhan, berhasil, sukses, pada akhirnya diberkati. Dan Tuhan bilang apa? Rancangan-rancanganmu Tuhan buat itu berhasil. Haleluya. Luar biasa, saudara. Tuhan itu ajaib. Serahkan, ketika kita serahkan semua perbuatan ke dalam tangan Tuhan. Wow, Tuhan bilang apa? Terlaksana. Terjadi, berhasil, sukses, diberkati, melimpah, dan akhirnya kita mengucap syukur. Banyak orang gagal di luar sana, saudara. Ya, satu belum selesai sudah gagal dan seterusnya gagal. Kenapa? Karena mereka berusaha, pikir mungkin pintar, ya, pandai, mungkin berintelektual, sekolahnya tinggi, ya, punya IQ-nya luar biasa.
dia sarjana ini dan seterusnya. Ya, dia punya kebolehan, dia punya talenta. Ya, semua itu jika tidak diserahkan ke dalam tangan Tuhan akan jadi sia-sia, saudara. Ya, tapi walaupun kita tidak punya talenta atau saudara tidak sama seperti orang lain, tapi kita menyerahkan semua, ya, perbuatan kita, pekerjaan kita yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan melalui atasan atau bos kita. Saya percaya apapun sekecil yang saudara lakukan, yang saudara kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang yang terakhir, yang keempat, saudara. S yang keempat, solusi untuk supaya tetap bahagia. Meskipun di dalam persoalan pergumulan tantangan hidup. S yang keempat adalah serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Mungkin kalau saya tanya, siapa di antara saudara yang pernah khawatir? Pasti ada. Saya pernah khawatir. Karena sebagai manusia, saudara tidak lepas dari yang namanya khawatir. Tapi kita perlu menyerahkan khawatir kita ini kepada Tuhan. Waktu masa pandemi, saudara, saya percaya pasti ada begitu banyak orang yang merasa khawatir. Dengan apa? Dengan kesehatan. Sehingga saudara, waktu masa pandemi itu saya rasa lucu dan kemudian merasa tegang sendiri. Gimana tidak rasa lucu? Karena semua hari itu orang-orang itu mencari masker, tidak dalam masa-masa itu masker sempat hilang, sempat habis, dijual mahal. Kemudian orang mencari vitamin A, B, C dan seterusnya, tidak ada. Ya. Sampai dari sini kami dari Tobelo itu ada yang pesan di Surabaya, di Jakarta, vitamin ini, vitamin itu. Bahkan ada orang yang sudah membeli, memborong banyak-banyak di rumah, ya, menyimpan, saudara. Sampai masker melambung tinggi, menjadi 25.000 dan seterusnya, mahal, saudara. Tadinya masker cuma 100, mungkin 150 ribuan satu dos, dia jadi sampai 600 ribuan. Orang makin cemas, orang makin khawatir yang keadaan itu saat itu. Apalagi tidak bisa sakit sedikit, langsung dibilang COVID. Tidak bisa batuk sedikit, langsung dibilang COVID. Tidak bisa influenza sedikit, langsung dibilang COVID. Dan saudara, kekhawatiran saat itu orang menjadi tinggi sekali. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, bukti nyata, saudara, anak-anak Tuhan itu dipelihara. Bukti nyata, anak-anak Tuhan itu dijaga, ditolong Tuhan. Meskipun ada dalam masa-masa yang begitu sulit saat itu, saudara. Ya. Tapi Tuhan itu menolong, Tuhan itu menjaga. Kenapa? Karena kita menyerahkan khawatir kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak stres, kita tidak depresi, kita tidak pusing, saudara. 7 keliling. Kenapa? Karena kita menyerahkan sepenuhnya rasa khawatir kita itu ke dalam tangan Tuhan, saudara. Saya pada akhirnya, saudara, di masa pandemi itu 2019, 20, 21, selama hampir 3 tahun itu tidak keluar kota. Tidak keluar kota. Biasa saya itu keluar kota, diundang orang kemana-mana, saudara. Mengelilingi Indonesia. Tapi selama 2 tahun setengah itu saya tidak ada schedule, bahkan ada, tapi saya menahan diri, saudara. Memikirkan bukan pribadi saya sendiri, tapi memikirkan keluarga. Mungkin jangan sampai saya mungkin dari kota A, lalu kemudian pulang, lalu kemudian waktu itu juga orang yang dari kota luar masuk ke kota sendiri, itu harus dikarantina lagi, saudara. Itu masa-masa itu, saudara. Masa-masa itu. Kemudian sebelum itu harus diswab, ya. Kemudian harus istilah antigen sama swab lah seterusnya. Orang mengalami kekhawatiran. Hari-hari, saudara, hari-hari itu adalah hari-hari, saya pikir hari-hari yang sangat mengkhawatirkan banyak orang. Tapi buktinya tadi saya katakan tadi bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kita di tengah-tengah kesulitan.
Haleluya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memedulikanmu. Wow. Yesus katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan. Serahkan. Apa yang sedang Anda khawatir malam ini? Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apa yang sedang Anda pikirkan membuat Anda khawatir dalam kehidupan Anda malam ini? Serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan memelihara. Bahkan dia berkata, dialah yang memedulikan. Peduli. Tuhan begitu peduli dengan Anda dan saya. Waktu saudara masa pandemi, pemerintah sepanjang masa pandemi, saudara, memberikan bantuan kepada warga masyarakat Indonesia yang terdampak COVID sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Itu diberi bantuan seluruh Indonesia. Melalui jajaran Polri dan TNI, mereka membantu menyalurkan. Bahkan mereka adalah saudara, sebagai tagar terdepan, saudara, TNI dan Polri. Meskipun ada yang gugur, ya, tapi selalu terdepan, saudara, sebagai keamanan di negara ini, saudara. Dan sampai sekarang TNI dan Polri masih bekerja keras juga, yaitu dengan menuntaskan program pemerintah, yaitu vaksin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketika masa-masa itu juga pemerintah tidak tinggal diam, memberi bantuan, termasuk saya juga menerima bantuan, saudara, saat itu. Saya kalau nggak salah itu 2,5 tahun, 2 kali menerima, saudara. Di desa tempat yang saya tinggal ini, itu dikasih semua, saudara, dikasih semua, hampir 1.000 orang, 1.000 keluarga itu diterima semua. Saudara, itu artinya pemerintah memedulikan keadaan masyarakat. Ya, dalam hal ini Bapak Jokowi Presiden memedulikan, saudara. Ya, memedulikan kehidupan masyarakat, khususnya di dalam negara kita Indonesia. Bahkan, saudara, kami punya gereja juga, itu ada yang namanya program charity. Berbagi kasih dengan orang-orang. Gereja kami tidak hanya berfokus kepada jemaat-jemaat yang terdampak, saudara, yang terdampak dari COVID dan tidak mendapatkan pekerjaan dan harus diberi bantuan. Tapi gereja kami bercharity juga kepada orang-orang lain yang perlu mendapatkan bantuan, topangan dari kita. Dan semua orang bergerak seperti itu, saudara. Dan saudara, kenapa? Karena itulah Tuhan memedulikan. Saya mau bilang, saudara, suami, boleh saya terbatas memedulikan hidup Anda sebagai istri. Orang tua sebaliknya, anak-anak sebaliknya. Manusia, sesama teman, sesama saudara. Hamba Tuhan, pendeta, gembala, pimpinan, jemaat, boleh saya terbatas memedulikan Anda sebagai umat yang berjemaat di mana Anda bergereja. Tapi saya beritahu, Tuhan Yesus tidak pernah, ya, melupakan Anda sedetik pun. Dia Tuhan yang memedulikan setiap saat. Dia peduli dengan hidup Anda, dia peduli dengan kesehatan Anda, dia peduli dengan pekerjaan Anda, dia peduli dengan rumah tangga Anda, dia peduli dengan keluarga Anda, dia peduli dengan ekonomi Anda, dia peduli dengan usaha, bisnis, pekerjaan, pangkat dan kedudukan, dia peduli dengan apa yang ada padamu. Karena dia tahu kita ini adalah miliknya, kita adalah umatnya. Kira-kira menurut saudara dari firman yang saya beritahu ini, masihkah Tuhan itu kurang peduli dengan kita semua sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan? Justru Tuhan terlalu lebih memedulikan, memperhatikan, menolong kita. Bahkan kadang Tuhan
memberikan sesuatu yang tanpa kita minta, tanpa kita doa. Itu Tuhan beri, Tuhan kasih kepada kita. Kenapa? Karena kepeduliannya menembus batas, saudara, manusia, kekuatan manusia. Jadi kita bangga sama Tuhan, saudara. Kita bangga, kita bersyukur. Meskipun ketika saudara susah, saudara tidak punya apa-apa, keluarga, sanak saudara, teman sahabat tidak bisa membantu Anda, ya, karena mungkin berjauhan, karena mungkin dia tidak mampu, karena mungkin dia tidak punya kelebihan, karena dan seterusnya. Tapi Tuhan selalu sedia setiap saat membantu Anda dan saya, menolong Anda dan saya, menyertai Anda dan saya, kapanpun, di dalam waktu siang, di dalam waktu malam, pagi, siang, sore, lebih dari 1 kali 24 jam, Tuhan itu peduli dengan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya dengan firman yang saya sharing malam ini pasti memberkati Anda. Terima kasih Anda semua yang sudah dengar firman. Saya percaya Anda diberkati. Tuhan menolong saudara semuanya. Kita berdoa untuk bersyukur firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kebenaran-Mu malam ini. Tuhan memberkati kami, memberi kami keteguhan iman. Tuhan memberi kami harapan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Karena kami punya Yesus. Itu sebabnya kami menyerahkan setiap jalan hidup kami. Setiap beban kami. Setiap kekhawatiran kami. Bahkan setiap apapun dalam hidup kami. Kami menyerahkan mulai saat malam ini juga. Ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus, jika ada di antara teman-teman sahabat-sahabat di live ini yang mengikuti, mereka sedang menghadapi ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, ada beban. Hamba tidak tahu apa beban itu yang mereka sedang hadapi. Tapi yang hamba tahu malam ini, Tuhan pasti menolong mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menolong saudara. Dalam nama Yesus. Apapun yang engkau khawatirkan, dalam nama Yesus, Tuhan ambil alih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah pertolongan Tuhan terjadi dan nyata dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Jika ada di antara mereka yang sakit, di mana saja tubuh mereka yang sakit, dalam nama Yesus, aliran kesembuhan mengalir, menyembuhkan, memulihkan, sembuh. Terima mujizat, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Anda yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Anda yang membutuhkan solusi, jalan keluar atas setiap apa yang Anda hadapi, dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir di sana, menolong saudara, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan Yesus sempurna atas kami, atas teman-teman semua yang mengikuti live malam ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima berkat ini, terima mujizat, terima kuasa Tuhan, terima lawatan Tuhan, terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya doa ini dijawab Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. 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 Baik, puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih saudara bisa bersama-sama dengan saya mengikuti live ini. Ini bukan live kesembuhan, saudara, nanti besok malam live kesembuhan. Tapi puji Tuhan, saya sudah bisa dapat mendoakan Anda. Itu sudah jadi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saya, bisa mendoakan saudara, puji Tuhan. Terima kasih untuk saudara saya, Sony Van Sangi, yang sudah ikut juga. Terima kasih, Tuhan memberkati bersama keluarga.
Dan anak-anak semua selalu sehat, diberkati dalam segala pekerjaan. Terima kasih juga untuk Ibu Olivia Wohon. Terima kasih sudah bersama juga. Mungkin masih di Manado juga, tetap sehat diberkati bersama dengan semua keluarga besar. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Trimalah Kalius, ya, sama dengan keluarga juga, selalu diberkati dan anak-anak juga selalu sehat, ditolong Tuhan, puji Tuhan. Ya, Ibu Olin Wohon juga terima kasih sudah mengikutinya bersama dengan keluarga, tetap sehat, tetap kuat, selalu diberkati Tuhan. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Debbie yang sudah ikuti juga malam ini juga, terima kasih bersama keluarga, selalu diberkati Tuhan dan sehat selalu. Apa yang menjadi doa dan kerinduan percayalah sudah terjadi dalam nama Yesus. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Berta Baselo. Apa kabar Ibu Berta? Ini pengikut setia Live Kesembuhan. Bersama dengan keluarga juga selalu sehat, diberkati Bu, bersama dengan anak-anak semuanya ya, puji Tuhan. Terima kasih. Nanti jangan lupa besok malam ada Live Kesembuhan di pukul 8 atau 20.00 waktu Indonesia bagian timur di Manado, Makassar jam 9 dan Jawa jam 9, kemudian saya lebih cepat 2 jam. Ya, saya jam 8 di Manado, jam 7 di Jawa jam 6 sore. Ya, puji Tuhan. Terima kasih juga ada Cileni Pataniho. Ya, apakah sudah di Tobelo atau di Manado nih Cileni? Sehat selalu bersama dengan keluarga anak-anak. Selalu diberkati Tuhan, puji Tuhan. Iya, juga di sini ada Ibu Ludia Lembang. Ya, bersama dengan Pak Festus, Pak Polisi di Kampung Baru dan anak-anak semuanya tetap sehat, diberkati Tuhan. Ya, ada Ibu Susan juga Talake. Ya, puji Tuhan, bersama dengan keluarga semuanya tetap sehat dan diberkati Tuhan. Ya, ada ya Kim Agustina, ya, puji Tuhan, bersamaku dan anak-anak semua sehat, selalu diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ada juga Ibu Noplince Tempo Misah. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Tuhan memberkati juga Ibu bersama keluarga, selalu sehat, ditolong selalu oleh Tuhan. Ya, ada Ibu Magdalena juga dari Penang, Malaysia. Ya, selalu sehat Ibu Magdalena dan puji Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Juga ada Ibu Elizabeth Florida Panjaitan. Ini mungkin dari Manado ya Bu. Selamat bergabung dengan saya, puji Tuhan. Jangan selalu sehat, diberkati senantiasa bersama dengan keluarga semuanya, puji Tuhan. Ya, kemudian ada Ibu Yuliana Ya, Ibu Yuliana, jangan sampai salah saya ya. Ibu Yuliana Katiandago. Ini pasti Sangir Tagulandang ini, puji Tuhan. Kalau saya papa berasal dari Samarinda. Oh, Ibu Elizabeth Florida Panjaitan itu dari Samarinda. Sorry ya. Pak Guntur punya istri. Puji Tuhan. Apa kabar Bu? Ya, Ibu Elizabeth, apa kabar bersama dengan Pak Guntur ya? Ini Ibu Elizabeth ini kemarin saya sempat waktu ke Balikpapan, diundang ke Balikpapan, sempat mampir ke Samarinda dan di sana sempat berdoa bersama-sama dengan Ibu Elizabeth dan Pak Guntur dan 2 anaknya yang luar biasa. Ya, pasti sehat ya Bu, Ibu Elizabeth. Salam untuk Pak Guntur, puji Tuhan. Ya, Ibu Yulia, saya balik ke Ibu Yuliana Katendago, ini pasti dari Tagulandang, dari Sangir Tagulandang. Saya sendiri papa orang Siau, ya, markanya lah Hope. Puji Tuhan. Makasih Ibu sudah bergabung dan selalu sehat. Mari jangan lupa ikut besok live kesembuhan saya, live streaming kesembuhan saya di akun ini juga besok jam 8 malam. Ya, puji Tuhan, terima kasih.
Ibu Elizabeth. Ya, saya percaya kita semua tetap sehat ya. Ya, jika Anda yang ingin juga, ya puji Tuhan, terima kasih semuanya. Saudara sudah mengikuti live ini dan kurang lebih tanpa terasa 1 jam ya. Kita ada bersama-sama di live ini dan doa saya saudara selalu sehat dan kuat diberkati Tuhan. Terima kasih saudara semuanya sudah bergabung. Nanti kita akan ketemu besok di live kesembuhan. Saudara, sekali lagi di akun ini live kesembuhan. Saya akan melayani saudara-saudara semua via live streaming doa kesembuhan. Puji Tuhan di akun IHS Topelo. Puji Tuhan. Oke, saudara-saudara semuanya, kita akan berpisah dan kemudian kita akan ketemu nanti pada besok malam. Dengan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan selalu menyertai dalam hidup saya dan saudara. Salam sehat, salam anugerah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.